Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my video. Saya Nadila Cherisman Elza. Di video ini saya akan membahas tentang Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Untuk selengkapnya, stay tune terus. Hehe. Tahukah kamu sejarah berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura? Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah kerajaan Melayu Islam yang berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1723 Masehi oleh seorang putra raja bernama Raja Kici atau Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah dari pasangan Sultan Mahmud Shah atau Raja Johor dan Enchikpong. Sebelum berdiri sendiri menjadi Kerajaan Siak, kekuasaan terdahulunya berada di bawah naungan Kesultanan Johor. Kesultanan Siak dibangun atas perpecahan Kesultanan Johor karena unsur perebutan kekuasaan secara internal. Pada tahun 1723 Masehi, Raja Kici menjadi pendiri Kerajaan Siak setelah mengalami perang saudara dengan pihak Johor. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail tahun 1827 sampai dengan 1864 Masehi, pusat kerajaan akhirnya menetap di kota Siak Sri Indrapura sampai akhir pemerintahannya. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asyaidi Syarif Hasim Abdul Jalal Saifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai dengan 1908. Dibangunlah sebuah istana megah yang terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Asyariyah Hasimiyah atau Istana Matahari Timur yang dibangun pada tahun 1889. Sepeninggal beliau digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sultan Syarif Qasim, dan baru pada tahun 1915 dilantik menjadi Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidis Syarif Qasim Abdul Jalal Saifuddin, dan terakhir dikenal sebagai Sultan Syarif Qasim II. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan segera setelah itu ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan NKRI sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 13 juta gulden. Dan sejak itu ia meninggalkan Siak pada tahun 1960 dan ia kembali ke Siak dan meninggal pada tahun 1968. Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Siapakah Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura? Yang pertama, Sultan Abdul Jalal Ahmad Shah I pada tahun 1723 sampai dengan 1746 Masehi. Beliau disebut Raja Kici dan pendiri Kerajaan Siak Sri Indrapura di Banten setelah berhasil memenangkan politik perebutan kekuasaan dengan Kerajaan Johor. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Siak memecahkan fondasi kekuasaan dengan mulai mengambil alih Rokan dan beberapa daerah di kawasan Kedah sebagai daerah kekuasaan yang mencetar mata laut dan tangguh, dengan pusat markasnya dibangun di Bintan. Ketika wafat, beliau diberi nama penyebutan marhum atau mendiang Banten. Yang kedua, Sultan Muhammad Abdul Jalal Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai dengan 1765 Masehi. Beliau disebut Sultan Bung Asmara. Di masa pemerintahannya, beliau memindahkan ibu kota kerajaan ke Bempura, memimpin perlawanan rakyat Siak untuk mengusir Belanda di Pulau Guntung dan menghancurkan loji benteng pertahanan. Setelah wafat, ia dianugerahi nama marhum Bempura. Yang ketiga, Sultan Ismail Abdul Jalal Jalaluddin Shah. Beliau memerintah selama 2 periode pada tahun 1765 sampai dengan 1766 dan 1779 sampai dengan 1781 Masehi. Beliau disebut Sultan Ismail. Beliau raja yang pemberani dan kontroversial. Belanda bahkan menjulukinya sebagai bajak laut terbesar di Semenanjung Malaya. Masa kekuasaannya sangat singkat di Kerajaan Siak karena terjadi perebutan kekuasaan dengan sepupunya. Beliau memutuskan menyerahkan tampuk kekuasaan dan keluar dari kerajaan, lalu membangun kekuatan dengan dukungan orang laut dari Pulau Tujuh hingga mampu mengontrol laju perdagangan timah yang berpusat di Bangka. Kekuasaan yang sudah memadai ini kemudian digunakan untuk kembali mengambil singgasan Kerajaan Siak dari Muhammad Ali pada tahun 1779. Ia berhasil kembali ke istana dan berkuasa di periode kedua hingga tahun 1781. Setelah wafat diberi gelar marhum mangkat di Balai. Yang keempat, Sultan
Abdul Jalil Alamuddin Shah pada tahun 1766 sampai dengan 1780 Masehi. Beliau disebut Sultan Alam, adalah putra bungsu Raja Kicik. Beliau naik tahta menjadi raja keempat. Kerajaan Siak atas bantu Belanda yang tidak menyukai Sultan Ismail. Walaupun begitu, beliau mulai tidak setuju dengan keputusan semena-mena Belanda menguasai Mapura dan mengendalikan jalur perdagangan di Sungai Siak dan membawa perubahan besar dengan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah hulu, tepatnya di Sinapelan. Sultan Alam wafat pada tahun 1766 dan mendapatkan gelar Mahmud Bukit. Yang kelima, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah pada tahun 1766 sampai dengan 1779 Masehi. Beliau disebut Sultan Muhammad Ali, dinobatkan sebagai Raja Siak kelima menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammad Ali mengeluarkan izin pendirian Negeri Sembilan atau saat ini merupakan negara bagian Malaysia. Pada tahun 1773, ketika wafat, Sultan Muhammad Ali dikenai gelar Mahmud Bekan. Yang keenam, Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1781 sampai dengan 1791 Masehi. Beliau disebut Sultan Yahya. Beliau sebenarnya adalah Raja Siak ke-7, namun karena Sultan Ismail menjabat 2 kali periode kepemimpinan di Kerajaan Siak, maka dianggap menjadi Raja ke-6 Siak. Beliau melakukan perjanjian dengan Fose untuk mengalahkan Inggris. Pada tanggal 1 Agustus 1782, kekuasaannya direbut oleh Sultan Syahid Ali yang menginginkan posisi Raja Siak ke-7, kemudian meninggalkan Siak dan berpindah ke Kampar, melanjutkan ke Terengganu, dan setelah wafat beliau mendapat gelar marhum mangkat di Tungun. Yang ketujuh, Sultan Asy'ari Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1791 sampai dengan 1811 Masehi. Beliau disebut Sultan Syahid Ali, adalah keturunan Arab pertama yang berkuasa di Kerajaan Siak. Beliau putra dari Embung Badaria atau putri raja keempat Siak. Sultan Alam yang menikah dengan Syahid Utsman yang merupakan keturunan Arab. Pada awal masa kekuasaannya, ia memutuskan untuk kembali memindah ibu kota kerajaan ke Kota Tinggi atau sekarang dikenal sebagai daerah Siak Serindrapura, dan meningkatkan kekuatan militeran kerajaan dan membangun berbagai sarana kemasyarakatan untuk menaikkan kemakmuran rakyat. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Ali, Kerajaan Siak berhasil menguasai 16 wilayah. Sultan Syarif Ali mendapat gelar marhum Kota Tinggi ketika wafat. Yang kedelapan, Sultan Asy'ari Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin pada tahun 1811 sampai dengan 1827 Masehi. Beliau disebut Sultan Syahid Ibrahim. Pada masa pemerintahannya, banyak daerah taklukkan dan melepaskan diri di Kerajaan Siak. Tanggal 31 Agustus tahun 1818, Sultan Syahid Ibrahim melakukan tanda kontrak untuk melakukan kerjasama dagang dengan Inggris. Kemudian Belanda yang merasa memiliki hegemomi di Kerajaan Siak mengajukan pembaruan perjanjian dagang pada tahun 1822. Berpijak pada kelemahan Sultan Syarif Ibrahim menghadapi bangsa asing dan kondisi kesehatan, ia kemudian diturunkan tahta oleh pembesar kerajaan tahun 1827. Beliau mendapat gelar marhum Mempura Kecil. Yang kesembilan, Sultan Asy'ari Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin pada tahun 1827 sampai dengan 1864 Masehi. Beliau disebut Sultan Syarif Ismail. Sultan Syarif Ismail naik tahta menggantikan Sultan Syarif Ibrahim. Ia melakukan perjanjian dengan Inggris tahun 1840. Akibatnya ia mengalami tentangan keras dari pihak Belanda yang akhirnya menurunkannya paksa pada tahun 1864, mendapat gelar marhum Indrapura. Yang ke-10, Sultan Asy'ari Syarif Qasim I Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1864 sampai dengan 1889 Masehi. Beliau disebut Sultan Syarif Qasim I. Pada masa kedudukannya terjadi perjanjian Sumatera yang dilakukan pada 2 November tahun 1871 dari pihak Belanda dan Inggris yang masih terus berseteru memperebutkan Kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim I terus memperkuat posisi Kerajaan Siak dengan melakukan pembangunan infrastruktur kerajaan yang lebih baik. Beliau diberi gelar marhum mahkota. Yang ke-11, yang di-Petuan Besar Asy'ari Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 sampai dengan 1908 Masehi. Beliau disebut Sultan Syarif Hashim. Setelah Sultan Syarif Qasim I mangkat, Istana Seraya Hashimiyah selesai dibangun dan diresmikan oleh Sultan Syarif Hashim. Sultan Syarif Hashim juga meluncurkan hukum kerajaan yang tertuang di undang-undang resmi bernama Bab Al-Qawaid. Beliau diberi gelar marhum baginda.
Yang ke-12 yang dipertua Besar Asyaidi Syarif Qasim II Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1915 sampai dengan 1945. Beliau disebut Sultan Syarif Qasim II, adalah raja terakhir dalam kedaulatan Kerajaan Siak. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Sultan Syarif Qasim II memproklamirkan bahwa Kerajaan Siap bergabung dengan Indonesia. Sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan mahkota dan menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia dan memberi gelar kehormatan kepahlawanan, yaitu sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia kepada almarhum Sultan Syarif Qasim II atau Sultan Siak ke-12, disertai anugerah tanda jasa bintang Mahaputra Adi Pradana. Apa saja bagian area dari Istana Siak Srindrapura? Yang pertama adalah Istana Senaya Asinya, adalah museum khusus yang menempati kompleks istana. Yang kedua, Istana Peraduan adalah tempat peristirahatan Sultan Siak dan menjadi tempat tinggal Sultan terakhir setelah tidak lagi bertahta. Yang ketiga, Balai Kerapatan Tinggi adalah tempat bermusyawarah dan tempat peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada masa Kerajaan Siak. Yang terakhir, yang keempat, Kompleks Makam Sultan Syarif Qasim II. Apa saja ruangan dari Istana Siak Srindrapura? Yang pertama, ruang adat atau ruang khusus laki-laki. Yang kedua, ruang makan khusus tamu wanita atau ruang gading dan kristal. Yang ketiga, ruangan besar atau ruang tamu kerajaan. Yang keempat, ruangan koleksi peninggalan kerajaan. Yang kelima, tangga kerajaan yang menuju untuk ke lantai 2. Yang keenam, koridor lantai 2, yaitu koridor yang terhubung dengan ruang-ruangan lain. Yang ketujuh, ruangan yang terdapat koleksi-koleksi foto keluarga dan teman Sultan-Sultan Siak. Yang kedelapan, ruangan koleksi peninggalan Kerajaan Siak. Yang terakhir, yang kesembilan, ada tempat peristirahatan Sultan Siak dan Permaisuri. Tempat ini berada di Istana Peraduan. Apa saja benda-benda peninggalan dari Istana Siak Srindrapura? Yang pertama, alat musik komen Istana Siak atau disebut gramofon raksasa. Konon cerita, alat musik berusia ratusan tahun ini terdapat 2 di dunia, yaitu di Istana Siak dan di Jerman. Yang kedua, kursi emas Sultan Siak atau disebut singgasana emas Sultan Siak. Yang ketiga, meriam Istana Siak. Salah satunya meriam buntung. Konon cerita meriam yang memiliki panjang 1,5 meter ini dipotong oleh pencuri menjadi 2 bagian pada tahun 1960. Bagian lonceng yang dibawa si pencuri kemudian ditemukan dalam sebuah kapal yang hendak menyeberang ke Singapura tersebut karam. Kemudian dibawa kembali ke istana. Yang keempat, lemari besi Istana Siak atau berangkas kuno dibuat di Jerman merupakan milik dari Sultan Syarif Qasim II. Konon cerita, kunci dari berangkas ini memang sengaja dibuang oleh Sultan Syarif Qasim II ke Sungai Siak, sepeninggalan juru kunci yang dipercaya oleh Kerajaan Siak bernama Wak Molan. Meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk membuka berangkas, sampai saat ini para ahli belum bisa membuka berangkas untuk mengetahui isi di dalamnya. Yang kelima, cermin kristal Permaisuri. Cermin kristal awet muda yang dimiliki oleh Sultan Agung Permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Konon cerita cermin yang terbuat dari kristal tersebut merupakan hadiah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Ada pula yang mengatakan cermin unik tersebut merupakan pemberian Sultan Kerajaan Siak ke-12. Cermin ini dipercaya dapat membuat orang yang memandangnya terlihat awet muda. Dan sebelum diberikan pada sang permaisuri, cermin tersebut telah didoakan dan dilakukan zikir oleh Sultan agar membawa berkah bagi sang permaisuri. Terakhir adalah foto dokumentasi dari observasi saya ke Kerajaan Siak Srindrapura. Saya Nadila Cherizman Elza mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.